Nah, kalau di video kemarin, teman-teman kita bahas tentang profit konsisten itu butuh waktu berapa lama. Di video kali ini kita akan bahas langkah-langkahnya menuju seorang profesional forex trader. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli. Seperti biasa di channel YouTube-nya NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman belum tonton video yang sebelum video yang ini, ya teman-teman sebaiknya tonton dulu. Karena 1 atau 2 video sebelum ini saya bahas tentang ekspektasi. Sebenarnya kalau kita mau ngomongin tentang profit konsisten itu butuh waktu berapa lama, kira-kira gitu. Nah, di video kali ini teman-teman, setelah teman-teman mulai kebayang, oke, berarti memang butuh waktu sekian lama. Nah, kita sekarang bahas langkah-langkahnya, mulai dari gimana caranya teman-teman memilih jenis edukasi, jenis strategi yang tepat, dan apa aja yang perlu dilakuin untuk bisa dapetin yang namanya profit konsisten. So, yuk kita bahas. Oke. Jadi gini teman-teman, saya punya banyak catatan nih ya, dan ini cukup menarik sebetulnya karena sebenarnya begitu semakin saya coba perdalam lagi tentang gimana langkah teman-teman bisa memulai dan terus berlanjut sampai bertahun-tahun, catatan saya semakin berkembang dan semakin panjang. Makanya mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman beberapa data yang menurut saya bisa mendasari pola pikirnya, kira-kira gitu dulu ya. Oke, yang pertama teman-teman, ada banyak banget broker-broker forex yang sangat besar di seluruh dunia yang bikin riset. Nah, ini kita ngomongin kerangka berpikir nih. Mereka ini sepakat teman-teman bahwa sebanyak 75% trader forex itu menggunakan technical analysis dibanding dengan cara analisa yang lain. Jadi ada fundamental analysis, ada dengan macam-macam yang lain ya. Technical analysis itu dilakukan oleh 75% traders di seluruh dunia. So, ini adalah angka yang paling gede. Nah, kebayang ya? Oke, selanjutnya ada salah satu institusi yang namanya Broker Notes ya. Mereka melakukan sebuah studi dan mereka bandingin semua broker forex. Nah, ini angkanya menarik nih. Dari semua broker forex yang ada, teman-teman, di riset itu tradernya yang trading di dalam broker-broker tersebut, teman-teman, 74% itu mengalami kerugian dalam waktu kurang dari 6 bulan. Tuh ya. Jadi kebayang ya, 6 bulan teman-teman 74%-nya loss. Wah, ini kan angka yang lumayan ya. Kalau kemarin teman-teman ngomongin tentang untuk bisa trading itu kan butuh waktu 1,5 tahun, 2,5 tahun gitu ya di video yang kemarin. Nah di video ini teman-teman lebih bayangin lagi coba. 74%-nya itu hilang di 6 bulan pertama loh. Gitu. Oke. Nah, FX Pro ini bikin riset lagi nih. 71% itu ngalamin kerugian dalam waktu 12 bulan. Jadi 74% hilang dalam waktu 6 bulan, 71%-nya itu hilang dalam 12 bulan. Kehilangan modalnya sebagian atau seluruhnya. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin jangka panjang, nah ini nih. Ini mungkin yang sering teman-teman dengar angkanya ya. Setelah 5 tahun, teman-teman, kalau seorang traders itu bertahan di dalam sebuah broker tertentu dan menghasilkan profit, angka success rate-nya itu nggak sampai 10%. Artinya 90% dari trader forex itu kehilangan uang di market forex itu setelah 5 tahun. Jadi dalam waktu 5 tahun itu 90% lebih loss. Gitu. Nah, Anda yang mana? Anda jadi bagian yang mana? Kira-kira gitu ya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya perlu kita cermati, perlu kita garis bawahi, perlu kita manage lagi ekspektasinya seperti di video saya yang kemarin. Saya udah jelasin detail di sana ya. Sehingga teman-teman perlu berpikir, oke, berarti untuk bisa trading itu nggak bisa sebulan, nggak bisa seminggu, apalagi cuma 1-2 hari ikut seminar misalnya. Nggak bisa seperti itu. Teman-teman perlu ngeblend sama market, perlu lakuin forward test, perlu membiasakan diri dengan platform, perlu backtesting untuk bisa tahu kalau misalnya strategi ini dipakai selama bertahun-tahun ke belakang itu menghasilkan profit apa enggak. Kira-kira gitu. Oke? Nah, teman-teman, sampai di sini, teman-teman yang penting adalah langkah-langkah spesifik yang perlu teman-teman lakukan, terutama ketika teman-teman baru memulai bisnis ini di 6 bulan pertama. Oke? Langkah pertama, teman-teman, kita bahas. Yang pertama, teman-teman perlu pelajari dasar-dasar trading forex dulu. Gitu. Mas, saya udah
3 tahun trading, masa belajar dasar lagi gitu? Masa udah 13 tahun trading, teman-teman hati-hati. Ada banyak orang yang trading itu belajar di 6 bulan pertama, setahun pertama, setelah itu trading bertahun-tahun dengan cara itu tanpa pernah belajar lagi, upgrade diri lagi. Artinya dia hanya mengulang pengalaman setahun selama 13 kali. Kalau ngaku yang tradingnya udah 13 tahun, kan gitu. Banyak orang itu bahkan dia nggak ngerti kenapa harga bergerak, siapa yang gerakin harga, sampai mana harga bergerak, gitu. Kita bukan lagi ngomongin cuman sekedar apa itu pips, apa itu spread, apa itu leverage, dan lain-lain gitu ya. Gimana cara milih broker, semua banyak udah pernah kita bahas di channel YouTube ini. Nah, sekarang teman-teman ngomongin tentang dasar-dasar forex itu ngomongin tentang terminologi dasar, cara baca chart seperti apa, tren itu gimana cara nentuinnya, gimana cara teman-teman bisa punya satu set of rules untuk menganalisa pasar, harga murah di mana, harga mahal di mana, gitu. Ada banyak banget sumber-sumbernya yang teman-teman bisa pakai buat dipelajarin di channel YouTube ini misalnya, di website-website misalnya, di forum-forum teman-teman diskusi, di grup-grup mentoring di komunitas kita itu juga banyak, teman-teman bisa manfaatin. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, cari sumber yang terpercaya. Oke. Nah, teman-teman, sumber yang terpercaya ini banyak ya, dan yang dimaksud dengan terpercaya adalah yang diakui secara global dan terbukti menghasilkan. Gitu, garis bawahinnya meterannya itu gitu. Makanya di Indonesia saya agak susah ngerekomendasi ke teman-teman buku karena banyak banget buku yang diciptakan di Indonesia ya oleh traders sesama traders, oleh broker yang endorse traders, banyak banget yang seperti itu yang ketika saya sudah beli, saya sudah baca, saya nggak enak hati untuk referensinya ke teman-teman. Kenapa? Karena nggak bagus menurut saya gitu. Bukan cara yang benar menganalisa market menurut saya. Makanya buat teman-teman, kalau teman-teman nanya banyak ya yang DM ke Instagram saya, teman-teman nanya, Mas minta referensi buku dong gitu. Saya nggak bisa ngasih tahu bukunya yang mana. Mostly mungkin yang bisa saya kasih tahu ya buku-buku psikologis dari luar, itu pun yang masuk ke Indonesia yang sebagian besar belum ditranslate dari bahasa Inggris ke Indonesia. Tapi itu bagus-bagus ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang buku. Nah, selanjutnya selain buku, teman-teman juga bisa masuk ke forum-forum trading forex, itu banyak tentang tutorial di video-video banyak. Ada website juga yang memang valid. Ingat ya, teman-teman, websitenya perlu teman-teman cek kredibilitasnya, bukan cuman WordPress atau blog seperti itu. Teman-teman perlu lihat kredibilitas websitenya. Ada banyak, gitu. Oke, langkah selanjutnya yang ketiga, teman-teman, latihan trading pada akun demo. Nah, latihan trading sama akun demo ini ditujukan untuk ngembangin skill trading teman-teman semua. Kita selalu bilang, teman-teman, berkali-kali di semua seminar kita, di semua kota kita bilang sama teman-teman, trade for skill dulu, baru trade for money. Trade for skill tuh gini, teman-teman trading tapi tidak berharap langsung mau dapetin duitnya sekarang. Makanya kenapa boleh pakai akun demo, karena kalau akun demo profit yang nggak bisa ditarik kan, rugi juga nggak kehilangan uang, tapi teman-teman akan mulai terbiasa dengan platform. Teman-teman akan mulai mengerti, oh kalau saya transaksi sekian lot, gerak sekian jauh, itu akan dapetin profit berapa ya, atau akan kehilangan uang berapa ya, seandainya ini uang beneran. Gitu. Indahnya akun demo tuh teman-teman bisa tahu di market real hasilnya seperti apa tanpa meresikokan uang beneran. Cuman jangan kelamaan juga. Ada yang di dalam komunitas kita, mereka trading dengan akun demo, belajar udah ini itu banyak, ikut kelas macam-macam, tapi udah setahun setengah tetap pakai akun demo. Itu kelamaan, asli kelamaan. Gitu. Terus berapa lama? Nih, kalau di riset yang saya lakukan, teman-teman, disarankan akun demo itu digunakan selama 6 bulan. Ya, di video sebelumnya saya udah sempat bahas. Dan ada cara lebih cepatnya. Teman-teman ikutin kelas FFC aja, setelah itu ikutan kelas STM aja, sekitar 1,5 sampai 2 bulan, teman-teman udah mulai bisa pakai akun real. Kenapa? Kan itu baru sebentar, Mas. Belum proven dong strateginya. Ada yang namanya teknik backtesting. Teman-teman bisa langsung mundur ke belakang dengan strategi tersebut. Kalau melalui market sepanjang tahun lalu misalnya, teman-teman akan menghasilkan profit atau loss. 3 tahun lalu, mundur sampai 18 tahun lalu bisa seperti itu. Jadi teman-teman bisa melakukan itu sehingga teman-teman tujuan akun demonya hanya untuk membiasakan diri sama platform aja. Nggak mesti yang gimana-gimana. Jadi nggak usah kelamaan gitu. Tapi tidak juga serta-merta teman-teman langsung akun real aja, Mas, saya risk taker, saya ini orangnya agresif. Tetap teman-teman nggak bisa. Agresif sama nekat itu beda ya. Oke? Itu selanjutnya. Oke? 1, 2, 3 udah. Yang keempat, teman-teman. Teman-teman perlu pelajarin profil resiko Anda. Ini udah ada satu video yang saya cukup panjang bedah tentang profil resiko ya. Intinya adalah teman-teman perlu mengenal diri sendiri. Teman-teman perlu pertimbangkan profil Anda. Karena teman-teman nggak bisa
ngambil resiko lebih gede dari yang teman-teman mampu secara mental. Kalau profit semua orang siap teman-teman. Tapi ketika nyentuh transaksi loss, nah ini yang bikin banyak orang tidak siap atau bahkan kaget. Waduh mas, lossnya gede banget. Ya itu karena resikomu kegedean dibanding dengan profil resikomu. Gitu. Jadi per transaksinya teman-teman perlu ukur. Ada orang yang sangat agresif, resiko per transaksinya bisa sekian persen gitu. Ada yang cukup 0,5%, 1% misalnya. Bisa seperti itu. Nah, untuk bisa mengenali itu ya nggak bisa kalau teman-teman nggak ngejalanin. Prinsip sederhananya teman-teman, kalau misalnya ternyata setelah 6 transaksi loss atau rugi berturut-turut, teman-teman masih berani untuk lihat transaksi yang ketujuh dengan nyaman, maka lotnya masih normal. Oke? Tapi kalau belum 6 kali loss berturut-turut, baru 3 kali, aduh mas ini kenapa ya loss berturut-turut? Teman-teman berhenti dulu mikirin strategi, teman-teman cek dulu, lotnya kegedean. Udah itu aja. Simple ya? Gitu. Nah, yang terakhir teman-teman, langkahnya adalah teman-teman perlu cari mentor atau gabung dengan komunitas trading yang paling bagus buat Anda. Oke? Jadi teman-teman perlu cari mentor yang berpengalaman, yang benar-benar bisa terbukti menghasilkan, itu satu. Yang kedua, teman-teman bisa gabung ke dalam sebuah komunitas yang isinya adalah para traders yang rata-ratanya di atas Anda. Sehingga teman-teman bisa keangkat. Teman-teman bisa nge-upgrade skill, obrolannya beda, diskusinya seperti itu ya, produktivitas diskusinya itu beda dibanding dengan teman-teman ngumpul sama komunitas atau grup yang skill rata-ratanya di bawah teman-teman, yang ada teman-teman ngajarin dia. Yes, itu perlu, itu amal jariah juga gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin konteks belajar jangka panjang, teman-teman perlu gabung dalam sebuah grup atau komunitas yang isinya adalah traders yang skill rata-ratanya di atas Anda. Gitu. Oke, komunitas trading yang bisa ngasih wawasan ke teman-teman semua, yang bisa ngasih support kalau teman-teman nanya, dijawab, yang bisa ngasih langkah-langkah spesifik, saya sudah sampai tahap ini, selanjutnya harus ngapain, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar sesuatu yang sangat berharga, gitu. Jadi teman-teman bisa develop skill tradingnya itu benar-benar signifikan dan menghemat waktu dibanding otodidak atau sporadis belajarnya berantakan. Teman-teman akan punya kurikulum yang terarah, punya pembelajaran yang terstruktur, bareng sama mentor yang udah pernah ngalamin, sama teman-teman sekomunitas yang punya tujuan yang sama, pengen sama-sama sukses jadi seorang forex trader, gitu. Nah, di dalam komunitas kita, teman-teman, dalam komunitas Forex NFC, setiap 2 bulan sekali itu biasanya kita kan bikin seminar. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah hadir atau ada yang belum pernah hadir juga mungkin bisa jadi gitu ya. Nah, kalau yang udah pernah hadir mungkin teman-teman bisa kasih komentar di bawah video ini. Apa yang teman-teman alamin? Gimana perasaan teman-teman, output teman-teman semua, testimoni apa yang teman-teman lakukan di dalam seminar yang akhirnya bisa mungkin menghasilkan secara langsung buat hidup teman-teman semua sebagai seorang trader misalnya. Gitu ya, bisa kasih di kolom komentar. Nah, buat yang belum pernah, teman-teman mungkin perlu cari tahu alasannya. Kenapa kok ada orang yang mau ikutan seminar kita bahkan berkali-kali gitu. Mereka ikutan seminarnya tuh bisa di kota A, di kota B, di kota C gitu. Ikutan lagi gitu. Kalau teman-teman hadir ke seminar kita, ketika saya nanya tuh, ada nggak yang ikut lebih dari 1 kali gitu? Pasti banyak yang nunjuk, saya juga entah kenapa gitu ya. Tapi ini fenomena menarik menurut saya. Karena ternyata seminar kita tuh ngasih aha momen baru gitu. Materinya sama, tapi ketika kita ngomongin tentang live chartingnya, kita lihat chart bareng-bareng, live trading bareng-bareng, teman-teman akan punya aha momen baru. Karena market berubah terus. Sehingga cara pandang kita terhadap market itu nggak bisa disampaikan cuma 1 seminar doang. Kadang-kadang pertanyaan dari peserta, dari audiens itu juga melengkapi puzzle atau kekurangan yang ada di peserta. Makanya perlu bertanya, gitu. Teman-teman boleh kok nanya di kolom komentar di bawah video ini, boleh kalau ada pertanyaan apapun, gitu. Kalau teman-teman hadir ke seminar, pertanyaannya langsung bisa dipraktekin, dilihat di chart bareng-bareng, dijawab bareng-bareng. Kalau teman-teman masih ada yang setengah bingung, teman-teman bisa langsung nanya, itu doang bedanya. Percepatannya luar biasa kalau teman-teman hadir ke seminarnya, gitu ya. Nah, ketika video ini direkam, teman-teman, ini sebelum tanggal 8 April 2023, which is tanggal 8 April besok, teman-teman, kita ada seminar di Solo, di Hotel Alana. Buat teman-teman di sekitaran kota Solo, Salatiga, Semarang, Jawa Tengah lah pokoknya, teman-teman bisa hadir ke sana secara offline. Bahkan banyak yang dari Jawa Barat hadir, dari Jawa Timur hadir, faktanya dari luar pulau pun ada yang pengen datang. Ini teman-teman hadir secara offline. Dan masih bulan puasa, jadi kita akan bikin buka puasa bersama juga hari itu.
Oke, teman-teman mungkin udah tahu ya, kita nggak bikin seminar cuma 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Nggak, kita dari pagi benar-benar sampai sore, sampai maghrib kita jalanin seminarnya. Sehingga teman-teman pulang dari sana bawa satu set of skill, bawa satu set of rules yang bisa langsung dipraktekin. Setelah praktek, terus bingung gimana? Regrouping lagi, kita masuk lagi ke dalam kelas Zoom yang sudah kita siapkan sebanyak 8 pertemuan setelah seminar. Jadi ini cara deliver skill yang paling bagus menurut saya. Teman-teman, kita akan buka-bukaan trading room saya, trading roomnya Mas Teguh, trading roomnya Mas Duyan Anggara itu akan dibuka di seminar dan teman-teman bawa pulang satu aturan main baku yang terstruktur dan berurutan dan pulang dari sana teman-teman praktek bingung balik lagi, praktek bingung balik lagi sampai 8 kali. Itu akan mempercepat teman-teman, menghemat waktu belajar teman-teman mungkin menurut saya bisa setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun hanya dalam waktu 1 bulan itu. Kebayang nggak tuh? Teman-teman bisa compress decade in a month. Compress decade in a month tuh menghemat waktu 5-10 tahun dalam 1 bulan loh, kebayang nggak? Gitu. Belum lagi buang waktunya, bukan hanya buang waktu ya, buang biaya, buang potensi profit yang mungkin teman-teman akan dapat cuman dengan sekedar hadir seminar. Seminar yang ratusan ribu yang which is itu juga buat bayar ya peks hotelnya gitu ya, sama ngongkosin teman-teman panitia yang datang gitu. Jadi materinya gratis, teman-teman bisa dapetin itu semua buat Anda dan ini nggak akan saya push sekeras ini kalau ini nggak bagus. Saya sangat-sangat merekomendasi teman-teman hadir ke seminarnya. So, kalau teman-teman mungkin hadir ke seminarnya atau nonton video ini setelah tanggal 8 April 2023, teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Itu teman-teman ada link yang bisa teman-teman klik dan teman-teman chat di nfc.co.id/EC ya. Education Consultant disingkat EC ya, di nfc.co.id/EC, teman-teman klik, teman-teman pilih salah satu tim NFC yang bisa bantu Anda dan tanya di mana seminar terdekat. Saya pengen hadir. Kalau ternyata seminarnya luar pulau atau bahkan beda zona waktu gitu ya, Indonesia Tengah misalnya, teman-teman di Indonesia Barat misalnya seperti itu, teman-teman bisa hadir di Zoom. Kita live streaming online juga dan banyak pesertanya juga. Gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan mungkin ini cukup panjang ya, tapi kalau teman-teman nonton sampai akhir, teman-teman saya appreciate banget ya, memang niat belajar banget. Kita akan ketemu di seminar terdekat NFC dan siapkan pertanyaan yang banyak. Kita akan langsung bedah di sana bareng-bareng, praktek bareng-bareng dan menghasilkan dari forex bareng-bareng. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.